Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hendro di sini. Semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ada pun yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin. Untuk yang lagi merintis usaha, semoga usahanya semakin maju dan berkah. Dan untuk yang lagi belajar agar semoga dimudahkan dalam menyerap ilmu pelajarannya. Amin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa isi dari elemen-elemen dari Microsoft Word untuk pemula yang sekiranya belum mengetahui apa saja isi dari Microsoft Word. Oke, untuk sebelum melanjutkan video ini, saya aturkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan untuk klik like dan subscribe video ini. Semoga teman-teman semakin bertambah rezekinya dan yang sedang belajar dimudahkan dalam belajarnya. Amin. Oke, kita lanjut dengan video MS Word ini. Oke, terus. Oke, pertama-tama kita buka tombol start, kemudian kita cari ke Microsoft Office, kemudian kita cari ke Microsoft Word. Akan muncul tampilan awal dari Microsoft Word. Oke, untuk bisa mengenal elemen-elemen yang ada apa aja yang ada Microsoft Word, saya sudah membuat gambaran dari apa saja nama-nama dari elemen-elemen Microsoft Word. Gambarnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Untuk menu pertama adalah di sini. Ini adalah ikon Quick Access menu di sini. Di sini ada untuk mempersingkatnya. Nah, di sini ada beberapa isi dari Custom Quick Access menu. Untuk kelompok selanjutnya yaitu baris judul. Ini yang dinamakan baris judul. Baris judul ini menampilkan judul program dan dokumen aktif yang sedang dibuka, lembar kerja yang aktif, dan dapat berfungsi untuk memindah tampilan program. Oke, yang kelompok selanjutnya adalah baris menu. Baris menu adalah yang ada di sini. Yang terdiri dari file, home, insert, back layout, reverse, mining, review, view. Oke, selanjutnya adalah baris submenu. Sini adalah submenu. Dinamakan submenu karena apa yang ada di bagian di dalam dari baris menu. Jadi di baris menu ini ada barisan lagi di dalamnya isinya submenu dan berbentuk toolbar. Nah, toolbar ini atau gambar-gambar ini mewakili perintah dan berfungsi untuk mempermudah dan mengefisiensikan pengoperasian program. Jadi karena dengan toolbar ini teman-teman dapat menjalankan suatu perintah dengan mudah, terutama untuk perintah yang sering teman-teman lakukan. Untuk selanjutnya, kelompok selanjutnya adalah tombol pengatur ukuran. Tombol pengatur ukuran ada di sini, yang terdiri dari minimize, ini minimize, dan yang kemudian restore dan close dan down. Maximize ini bisa untuk maximize. Nah, ini maximize dan itu tadi store. Yang selanjutnya ada close. Ini kalau ditutup akan hilang. Untuk elemen selanjutnya adalah tab tabulasi. Tab tabulasi adalah di sini. Fungsinya tab tabulasi ini bermanfaat sekali dalam pengaturan naskah, terutama dalam memaksimalkan tombol tab yang ada di keyboard. Untuk cara mempraktekannya, tab ini perlu dipasang di garis mistar. Kita pilih tab di sini lagi, misalnya di angka 3. Kita pilih tab T atau center tab.
kemudian ada yang right tab, kemudian selanjutnya decimal tab, kemudian ada banyak-banyak lagi. Ini bar tab dan kembali ke left tab. Ini kita buat left tab. Nah, kita cara mengoperasikannya, kita dari keyboard ketik tab, maka pointer ini akan mengarah ke tab pertama, kemudian tab kedua, kemudian tab ketiga, dan selanjutnya tab yang kita settingkan. Oke, elemen selanjutnya adalah garis mistar. Garis mistar ada di garis mistar horizontal dan garis mistar vertikal yang ada di sini. Garis mistar ini memperlihatkan batas-batas atau margin, berguna untuk mempermudah menentukan ukuran lembar kerja serta identifikasi. Kemudian selanjutnya adalah kotak split. Kotak split ada di sini. Nah, tidak terlihat kalau tidak ini. Kotak split ini cara penggunanya, jika kotak digeser ke bawah, lembar kerja akan menjadi dua jendela tampilan. Coba kita praktekkan. Nah, seperti inilah. Kita kembalikan lagi. Resize. Nah, oke. Kemudian ada scroll untuk ke bawah dan ke atas. Kemudian elemen selanjutnya adalah baris status. Baris status ada di sini. Baris status ini berfungsi untuk halaman yang kita kerjakan ini di halaman mana dari total halamannya. Kalau sekarang masih halaman 1, maka page 1 of 1. Ini adalah page number dalam dokumen. Oke, ini bisa diklik. Nah, ini bisa dalam pilihannya kita bisa mencari, find, replace, go to, ada masuk di situ. Nanti untuk pembahasan selanjutnya bisa kita jelaskan apa fungsi-fungsi ini. Oke, kita tutup lagi. Ini baris status selanjutnya adalah word. Ini berapa total kata yang kita ketik. Jadi berapa totalnya akan ketahuan. Misalnya kita. Nah, ini katanya satu kata, word kata. Untuk elemen selanjutnya adalah tombol pilihan tampilan. Ada di sebelah kanan. Tampilannya, pilihannya, fungsinya tombol ini yaitu digunakan untuk memilih bentuk tampilan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Sekarang tampilnya print layout. Seperti inilah print layout. Biasanya print layout ini untuk 70. Nah, seperti ini bisa print layout. Kemudian ada tampilan full screen. Kemudian untuk tampilan full screen bisa untuk balik lagi tutup. Untuk elemen selanjutnya yaitu select browse object. Lokasinya ada di satu baris dengan scroll di sini. Tombol ini berfungsi untuk melakukan pencarian field, add note, footnote, comment, section pick, find, edit, heading, graphic, and table ya. Ini toolbar di sini yang bisa ada di select browse object. Oke, elemen selanjutnya yang terakhir adalah tombol help. Fungsinya di sini. Help ini fungsinya untuk apa saja yang tidak ketahui bisa kita mencari di sini. Tentunya dengan bahasa defaultnya itu bahasa Inggris ya. Di sini. Jadi semua yang kita tanyakan bisa di sini, bisa diketahui di sini. Nah, di sini bisa nyari accessibility apa fungsinya. Bagaimana cara pengoperasiannya semua ada di World Help.
tinggal diklik tanda tanya ini akan muncul seperti tampilan seperti ini. Oke, untuk mengenal elemen-elemen Microsoft Word sampai di sini dulu. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk mengetik dan memperbaiki dokumen. Oke, sampai di sini dulu. Semoga pembahasan awal dari Microsoft Word ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan subscribe video ini. Dan jika ada kata, tampilan atau ucapan yang tidak sesuai atau yang salah, mohon dimaafkan. Oke, tetaplah semangat dan tetaplah selalu berusaha dan berdoa serta belajar. Dan tetaplah selalu berdoa di setiap aktivitas kita agar aktivitas kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video dan pembahasan saya selanjutnya.